Siapa tak kenal Kang Deddy Mulyadi? Politisi sekaligus budayawan Sunda Jawa Barat ini sosok populer di tengah-tengah masyarakat Indonesia, wabil khusus di Jawa Barat dan Purwakarta. Namanya selalu menjadi yang teratas dalam setiap survei calon gubernur Jawa Barat 2024. Bahkan, ia pernah dinobatkan sebagai satu-satunya YouTuber populer dari kalangan pejabat. Kepopuleran Kang Deddy Mulyadi hingga kancah nasional bukan kebetulan semata. Kang Deddy Mulyadi sejak awal meniatkan diri untuk berbakti di jalur politik. Kang Deddy Mulyadi juga mengabdi untuk Purwakarta dan saat ini untuk Indonesia. Bahkan tanpa diketahui secara utuh, sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi membangun popularitas itu sungguh-sungguh, bahkan sampai berdarah-darah. Dalam hidupnya, ia hanya menyisihkan waktu sekitar 4 jam setiap harinya untuk tidur. Sisanya, ia pergunakan untuk terus berkeliling, silaturahim, menyapa warga atau konstituen, serta berbagi dan membantu orang yang membutuhkan. Buah kerja kerasnya selama ini dapat dilihat dari majunya kota Purwakarta dibanding kota-kota atau kabupaten lain. Setelah Kang Deddy Mulyadi menyulap kota pensiunan ini menjadi hidup dan maju, masyarakat dari luar kota bahkan mancanegara berbondong-bondong datang ke Purwakarta. Bahkan imbas yang lain terutama kepada partai pengusung. Partai Golkar selalu menjadi partai pemenang dan perolehan kursi legislatifnya selalu menjadi yang terbanyak. Di tangan Kang Deddy Mulyadi, Golkar Purwakarta menjadi partai kuat dan maju seiring kota yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun, apakah kiprah Kang Deddy Mulyadi tersebut berbanding lurus dengan apresiasi partai atau elit Golkar kepada dirinya? Rupanya tidak selalu demikian. Berkaca pada perhelatan pemilihan Gubernur Jabar 2018 silam oleh Ketum Golkar Setia Novanto, Kang Deddy Mulyadi dibuang. Padahal pada saat itu Kang Deddy Mulyadi adalah Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat sekaligus kader loyal untuk membesarkan Partai Golkar. Kalau bukan Kang Deddy Mulyadi, tak terbayang bagaimana malu, sakit dan marahnya Kang Deddy Mulyadi. DPP Golkar malah menerbitkan surat rekomendasi pencalonan untuk Ridwan Kamil, orang asing yang tidak pernah berkontribusi apapun kepada Golkar. Namun, pada saat itu Kang Deddy Mulyadi sabar dan mengelus dada saja. Ia tidak reaktif, sekalipun di kiri dan kanan banyak partai yang menggoda untuk pindah partai. Dan kelak kebenaran berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi. Setia Novanto tersandung kasus iktp, kemudian Ridwan Kamil tak kunjung menetapkan calon wakil gubernur harapan Golkar pada saat itu, yaitu Daniel Mutakin. Akhirnya rekomendasi Ridwan Kamil dicabut Partai Golkar. Dalam sejarah, akhirnya rekomendasi baru turun untuk Kang Deddy Mulyadi sebagai calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat mendampingi Deddy Mizwar. Suatu drama melelahkan dan membuang energi yang tidak perlu untuk sekelas Partai Golkar. Belajar dari sejarah masa lalu itu, lalu muncul pertanyaan, mengapa Kang Deddy Mulyadi kerap kali disingkirkan oleh elit partainya sendiri? Apakah Kang Deddy Mulyadi memang tidak layak manggung atau menduduki posisi-posisi strategis di partai atau di pemerintahan, atau memang sebaliknya? Kalau mau berpikir objektif, rasanya Kang Deddy Mulyadi disingkirkan partai atau elit Golkar lantaran Kang Deddy Mulyadi memang memiliki kelebihan. Kang Deddy Mulyadi untuk ukuran politisi muda dan datang dari daerah, kiprahnya terlalu menonjol. Konon, menurut desas-desus di Jawa Barat, banyak tokoh atau elit yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi. Sebab Kang Deddy Mulyadi terlalu cerdas, memiliki daya pikat tersendiri di hadapan rakyat, dan itu berbahaya bagi eksistensi rival atau senior Kang Deddy Mulyadi sendiri. Dari sisi citra personal, kalau orang bicara Sunda di Jawa Barat, maka semua mata dan telunjuk mengarah pada figur Kang Deddy Mulyadi, tidak kepada Ridwan Kamil atau kepada tokoh-tokoh lain di Jawa Barat, termasuk kepada elit Golkar di Jawa Barat. Secara hukum alam, saat seseorang memiliki kelebihan, kadang dapat menimbulkan kecemburuan atau rasa tidak suka. Itu hal biasa, apalagi dalam ranah politik. Mungkin
Itulah setidaknya dua alasan mengapa setiap langkah Kang Deddy Mulyadi selalu dihambat oleh oknum-oknum yang kerjanya tidak fair dan penuh kepicikan. Lalu, apa indikator bahwa Kang Deddy Mulyadi selalu dihambat? Pertama, rekomendasi pada pencalonan di 5 tahun silam. Kedua, saat Ridwan Kamil dikasih jabatan mentereng di DPP Partai Golkar. Padahal Ridwan Kamil bukan kader yang merintis karir dari bawah. Kalau melihat sekilas, masuknya Ridwan Kamil dan dikasih karpet merah di DPP Partai Golkar sebagai upaya untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi santer diberitakan sebagai calon kuat di Jabar dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024 mendatang. Secara tidak langsung, kemungkinan besar Ridwan Kamil dikasih rekomendasi oleh Partai Golkar, sementara Kang Deddy Mulyadi sendiri tidak dikasih rekomendasi. Ketiga, jika Ambu Ane Ratna Mustika dikasih karpet merah fungsionaris Golkar Purwakarta atau dicalonkan kembali oleh DPP Partai Golkar sebagai calon Bupati Purwakarta dari Partai Golkar, maka siapa saja itu menyingkirkan Kang Deddy Mulyadi yang telah membangun Golkar di Purwakarta dan di Jawa Barat. Aroma permainan ke arah sana sudah sangat kentara. Kita dapat melihat beberapa waktu lalu fungsionaris Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutakin sudah turun ke Purwakarta untuk menemui Ambu Ane Ratna Mustika. Meskipun pertemuan tersebut dibungkus oleh kegiatan rencana pembangunan sirkuit oleh pengurus IMI Jabar, namun dapat kita baca bahwa itulah pesan tak termaktub Daniel Mutakin untuk mendukung Ambu Ane Ratna Mustika. Sementara Ambu Ane Ratna Mustika sendiri sudah melakukan upaya pendekatan kepada Ketum Erlangga Hartarto dengan cara hadir di pengajian Al-Hidayah Pusat yang dihadiri oleh Erlangga Hartarto sendiri. Dari semua dinamika dan tanda-tanda tersebut, yang disayangkan adalah mengapa sesama kader harus saling sikut dan saling hempaskan? Padahal warga Purwakarta paham tidak mungkin Golkar di Purwakarta kokoh sampai saat ini jika bukan karena kerja keras dan tangan dingin Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi all out membesarkan Partai Golkar Purwakarta hingga sebesar dan sekuat sekarang ini. Lalu pertanyaan kemudian, apakah Kang Deddy Mulyadi akan tinggal diam, berlaku sabar dan berjalan apa adanya? Atau jika terus disakiti dan ditekan, Kang Deddy Mulyadi justru bisa berontak dan hengkang dari Partai Golkar? Dua kemungkinan bisa kita baca. Pertama, Kang Deddy Mulyadi tetap sabar dan diam meskipun rekan-rekan satu partai terus menggembosi dan berupaya menyingkirkan Kang Deddy Mulyadi. Atau yang kedua, Kang Deddy Mulyadi bisa legowo, seluruh nama besar dan kekuatan yang ia miliki tidak lagi ia wakafkan untuk kebesaran Partai Golkar Purwakarta dan Jawa Barat. Bisa saja Kang Deddy Mulyadi pindah partai sebab terbuka lebar sekelas Kang Deddy Mulyadi dengan jutaan pendukung itu bisa diterima di partai manapun. Namun, dua analisa masa depan Kang Deddy Mulyadi ini belum bisa dibuktikan. Pasalnya, kita harus menunggu 1 tahun lagi di masa yang akan datang. Semoga saja keberkahan, kebaikan, dan nasib baik menyertai kehidupan Kang Deddy Mulyadi.